Jadi kalau Bapak Ibu punya manuskrip dan percaya diri, mending langsung submit ke jurnal terbaik di dunia. Yang kedua, kalaupun belum pede ke Elsevier, ke Springer, ke Wiley, ke Sage, cari negara yang terjauh. Ke Malaysia pun kita sudah sulit karena orang Indonesia sudah banyak, diversitinya jadi lemah diversity karena setiap terbit selalu ada orang Indonesia. Mereka menginginkan ada dari negara baru. Nah, Bapak Ibu harus berpikir ketika submit jurnal, berpikir seolah-olah si editornya itu berpikir, oh ini ada dari negara yang belum pernah terbit jurnal saya, ini penting untuk diprioritaskan. Makanya mahasiswa S3 terbitnya di Montenegro, jurnal Lituania, ya jurnal yang Serbia gitu, karena mereka pasti antusias. Oh, ini ada penulis baru sehingga nanti di riwayat jurnal saya negara baru yang menyumbang tulisan ini bagus untuk diversity, apalagi beda benua. Bapak Ibu pernah kepikiran nggak misalnya terbit di jurnal Argentina, jurnal Brazil itu udah beda benua, mereka senang gitu ya kalau dapat kontribusi dari berbagai benua yang berbeda. Tidak hanya region ASEAN gitu ya, harusnya ada dari Eropa, beda beda benua Afrika gitu itu jadi nilai plus. Jadi dibalik logik ya, jangan dulu pakai jalur ordal gitu ya, mending. Nah, jalur ordal pun menjadi bumerang Bapak Ibu. Kenapa saya berkali-kali menghindari Bapak Ibu berpraktik kotor seperti itu? Karena untuk kenaikan pangkat sekarang sangat ketat. Bukti korespondensi itu harus dilampirkan. Sementara kalau jalur ordal kan privilege, pakai karpet merah, nggak pernah direview, langsung di layout terbit. Ketika sudah mau diklaim untuk naik pangkat ke guru besar ataupun lektor kepala, diminta bukti korespondensi, kita kewalahan, nggak ada. Jadi jangan juga gunakan cara seperti itu. Nah, ke sistem kepangkatan, insya Allah ya Pak Ardioni, bahwa Indonesia itu pemerintah fluktuatif, lalu berubah-ubah gitu ya. Mungkin sekarang lagi 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 memberatkan dari sisi dosen yang produktif, tapi kalau saya amati setiap ganti menteri, ganti pemerintahan selalu berubah lagi gitu. Artinya memang ya sekarang memang hanya seperti itu karena saya pada posisi bukan para pengambil kebijakan, ya sebenarnya eh, eh, kita hanya sebagai prajurit ya ikuti aja aturan main gitu ya, tapi tidak boleh lemah karena ingat sekali lagi kepada teman-teman hebat di sini. Tugas kita menulis artikel ilmiah atau riset yang baik itu semata-mata bukan untuk naik pangkat, tapi tugas mulia sebagai cendekiawan, sebagai ilmuwan. Bapak Ibu tuh nanti di akhirat yang akan ditanya malaikat tuh H-indeks. Ya, H-indeksnya makin tinggi, amal jariahnya makin besar gitu. Pasti masuk surga gitu. Ya, bayangkan kalau pernah nulis sementara akan dihisap terhadap profesinya. Tugas tugas ilmuwan itu menyebarkan gagasan gitu ya, menyebarkan ilmu. Nanti yang paling gampang malaikat ngitung H-indeksnya. Jadi ingat ya, tugas kita itu adalah mengabdi, cintai ilmu pengetahuan, nulis, meneliti dengan senang hati, publikasikan. Masa jadi kumulatif untuk naik pangkat itu mah pahala dari Allah terhadap kesungguhan kita. Saya punya cerita. Jadi jangan dibalik nulis kalau mau naik pangkat. Wah, itu pamrih, itu dosa besar gitu. Jadi saya menasehati para ustadz di sini ya, gitu. Saya contoh 2017 ya, pada saat lagi fire on fire-nya lagi senang nulis sampai puluh, tibalah pada posisi naik guru besar itu hanya satu, internasional terindeks Scopus.
Kalau di UPI karena PTNBH harus dilebihin jadi dua. Soalnya kalau di UPI kenaikan pangkat itu dikirim dan profesi viewer internal dulu, gitu ya. Bayang ada satu saya tidak punya kesan juga gitu ya. Artinya nikmati saja proses. Saya yakin Bapak Ibu memilih karir sebagai itu karena dasarnya ibadah gitu ya, mencintai pekerjaan. Kalau rezekimu hal yang berbeda. Artinya kita tuh jadi nyaman menjalani profesi tulus aja. Jadi pegang kuat saya, publikasi tanpa pamrih gitu. Itu akan menjadi nikmat kita menjalaninya gitu. Itu ya. Mohon maaf nih, Pak Arjoni saya ceramahi. Oh, Prof, terima kasih banyak, Ya. Prof. Intinya niatnya tulus aja deh. Nanti juga mudah-mudahan Siap. regulasi berubah berpihak pada teman-teman yang ingin akselerasi bisa juga gitu. Karena memang ada hal yang anomali ya di Indonesia dalam kalau negara maju tidak begitu juga gitu ya. Artinya nikmati saja proses. Saya yakin Bapak Ibu memilih karir sebagai itu karena dasarnya ibadah gitu ya, mencintai pekerjaan. Kalau rezekimu hal yang berbeda. Artinya kita tuh jadi nyaman menjalani profesi tulus aja. Jadi pegang kuat saya, publikasi tanpa pamrih gitu. Itu akan menjadi nikmat kita menjalaninya gitu. Itu ya. Mohon maaf nih, Pak Arjoni saya ceramahi. Oh, Prof, terima kasih banyak, Ya. Prof. Intinya niatnya tulus aja deh. Nanti juga mudah-mudahan Siap. regulasi berubah berpihak pada teman-teman yang ingin akselerasi bisa juga gitu. Karena memang ada hal yang anomali ya di Indonesia dalam kalau negara maju tidak begitu. Lebih ke teknis bagaimana teknik gitu ya. Bahwa pada prinsipnya itu harusnya kesulitan bagi Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah biasa terutama Bapak selain dosen merangkap ustadz gitu ya. Biasa menulis skrip untuk khotbah Jumat. Di situ banyak situ yang Bapak Ibu yang Bapak-bapak buat ya. Artinya untuk artikel tidak sulit karena Bapak kalau kompensasi bukan argumen sendiri gitu ya. Nah, artikel penting baru melekatkan keterampilan yang namanya pentingnya draft sudah harus tahu gitu di mana kekurangan tulisan saya gitu, apa yang harus saya perbaiki. Nah, kok slide-nya berbeda ya? Bentar. Ini bukan slide yang ini. Saya ganti slide. Hmm, nah ini. Udah terlihat? Halo. Ya, Swastunting artikel ilmiah. Jadi, seorang peneliti, seorang periset itu harus memiliki keterampilan dalam hal swastunting. Ya, tidak hanya tugas proofreader gitu ya, bahwa ketika kita sudah memiliki manuskrip, kita harus punya ilmunya, bahwa apa yang sudah kita tulis itu tuh benar atau tidak. Misalnya dari statement judul, ya, dari statement judul ini kayaknya salah deh gitu ya. Kalau untuk penulisan artikel ilmiah harusnya gini, bahwa harus punya pakem-pakem gitu ya, platform tips-tips gitu yang harus dipegang teguh ketika kita menulis sehingga tidak perlu bantuan orang lain untuk memperbaiki tulisan kita. Pertama,
terkait dengan eh, penulisan artikel ilmiah, biasanya dari sistematika Bapak Ibu juga sudah tahu ya, IMRAD gitu. Ada bagian introduction, metode, results, and discussion. Beberapa jurnal juga harapkan ada bagian literatur review, tapi sebenarnya agak jarang gitu ya. Biasanya nulis jurnal tidak memerlukan terlalu banyak kata gitu ya. Kalau dalam ilmu sosial biasanya memerlukan lebih banyak kata juga. Ada hukum yang tidak tertulis tapi suka diadaptasi oleh para pengelola jurnal bahwa penulisan artikel untuk bidang pendidikan atau sosial humaniora itu minimum ya Bapak Ibu jumlah katanya itu 6.000 sudah dalam bahasa Inggris. Nah, kebiasaan kita nulis paper terlebih dahulu pakai bahasa Indonesia sebaiknya dilebihkan dulu. Misalnya kita nulis dalam 7.000 kata aja ya. Kemudian eh, diinggriskan biasanya lebih padat sehingga bisa jadi 6.000 kata ya. Tergantung ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada hal yang kontradiktif antara jurnal lokal dengan jurnal internasional. Biasanya kalau jurnal-jurnal bagus tidak memenjara kita dengan template atau sistematika. Itu diserahkan kepada kenyamanan penulis. Ya, dari sisi tata namanya juga misalnya kadang-kadang tidak ada subbab introduction langsung mengalir sebagai pendahuluan, kadang-kadang nulisnya background gitu ya. Metode juga kadang-kadang tidak eksplisit sebagai bagian metode, tapi misalnya formulasi atau algoritma dan lain. Beda dengan jurnal lokal seringkali ketat gitu ya. Sistematikanya harus nurut kepada template. Tapi jurnal yang bagus itu menyerahkan asal prosedur ilmiahnya jelas terlihat dari itu gitu ya. Nah, itu bisa kita bedakan. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan nggak terkait sistematika biar kita bisa bahas satu persatu atau pengalaman Bapak Ibu kok begini ya, kok harus ada tinjauan pustaka dan lain-lain. Ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Baik, Prof. Ini workshop yang sangat panjang soalnya. Kalau kalau apa kalau luring sepertinya lebih nyaman ya kalau online ini saya juga agak-agak curiga Bapak Ibu menyimak atau sedang kemana. Bentar, Tetap nyimak, Prof. saya izin dulu, Simak, Prof. izin ke toilet dulu. Baik. Mangga, Prof. Mangganya. Mangga. Irin, Dirindang. Mangga apa saja, Bu Rindang? Mana Ayah mangganya? naon? Mana Ayah Mangga naon apa mangganya saja? nih? atuh? Itu Pada skripsi, pada tesis, pada dengan judul pada artikel. Kata kuncinya adalah menulis harus catching, harus perhatian pembaca tren. Bapak Ibu mungkin matanya judulnya padahal saya sedang perhatian arti sebuah judul gitu ya. Yang penting karena paper kita tuh rebutan untuk bisa dibaca sehingga orang sekarang itu lebih 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 eye catching gitu ya. Saya akan ambil contoh misalnya. Bentar. Ada yang ada judul artikel yang menurut saya menjual gitu ya. Hmm.